Berio, Church Training Solution. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti sedang menunggu pengumuman Lomba Pengkhotbah Cilik Aku Cinta Indonesia ya? Berikut pemenang kategori SMP juara 3. Siang teman-teman, apa kabar kalian semua hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini aku mau sharing firman Tuhan tentang Aku Cinta Indonesia. Nah teman-teman, pada tanggal 28 Oktober kemarin, kita baru saja memperingati Hari Sumpah Pemuda. Teman-teman tahu nggak? Ada seorang tokoh pahlawan nasional yang karena kecintaannya pada Indonesia, dia menciptakan lagu kebangsaan yang setiap upacara bendera kita nyanyikan. Teman-teman pasti sudah tahu dong namanya siapa? Betul sekali, namanya Wage Rudolf Supratman, atau yang kita kenal dengan W.R. Supratman. Dia seorang anak Tuhan loh. Dengan kemampuannya bermain biola, dia bisa menciptakan lagu kebangsaan dan lagu perjuangan lainnya. Karena kerinduannya ingin Indonesia merdeka bebas dari penjajahan Belanda. Nah, di dalam Alkitab juga ada loh tokoh-tokoh yang mengasihi bangsa dan negaranya. Salah satunya adalah Nabi Yeremia. Aku bacakan ya ayat firman Tuhannya. Di dalam Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi, Nabi Yeremia menyuruh kita untuk selalu mendoakan bangsa dan negara kita, di mana Tuhan sudah menetapkan kita lahir dan tinggal. Nah, jadi dari kedua tokoh ini, ada pesan-pesan yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, kita harus selalu belajar dengan tekun untuk membangun bangsa Indonesia. Karena kita sebagai generasi penerus bangsa. Yang kedua, masing-masing kita pasti punya bakat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, dari bakat-bakat itu, kita bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia lewat prestasi-prestasi kita. Misalnya, kita bisa bermain musik, kita bisa menciptakan lagu-lagu yang bertema kebangsaan atau yang lainnya. Jika kita bisa bernyanyi, ikut lomba-lomba nyanyi yang mengharumkan nama bangsa Indonesia. Jika kita bisa olahraga, kita bisa menjadi atlet. Saya percaya masih banyak bakat-bakat yang Tuhan berikan untuk kita semua. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus selalu mendoakan bangsa Indonesia sebagai wujud cinta kita kepada bangsa ini. Dengan berdoa untuk presiden, wakil presiden, gubernur, para menteri, dan jajaran pemerintahan lainnya. Agar mereka dapat memimpin negara dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Serta damai sejahtera ada atas bangsa ini. Jadi, saya harap kita semua dapat melakukan pesan-pesan dari firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi adalah pemenang kategori SMP juara 3. Sekarang pemenang kategori SD juara 3. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Tabita. Hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia 29 ayat 7. Demikianlah bunyinya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah teman-teman, satu tema yang mau kita renungkan hari ini adalah Aku Cinta Indonesia. Nah teman-teman, kita tidak bisa memilih di mana kita akan dilahirkan. Saya kalau bisa memilih, saya pasti akan memilih lahir di kota Korea, Jepang, ataupun Inggris. Karena kalau tinggal di Korea, saya bisa bertemu dengan BTS, Blackpink. Kalau saya berada di Jepang, saya bisa ketemu dengan Anya, saya bisa nonton anime setiap hari. Kalau saya tinggal di Inggris, saya bisa bertemu dengan Raja Ratu setiap hari. Nah, tapi kita tidak bisa memilih. Tuhan menempatkan saya untuk lahir di Indonesia.
Tentu Tuhan punya tujuan, yaitu agar saya bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Sebagai anak-anak bangsa, kita harus mencintai Indonesia. Seperti tema kita kali ini, Aku Cinta Indonesia. Pertanyaannya untuk kita, apa buktinya kalau kita cinta Indonesia? Di dalam renungan tadi, ada dua hal yang mau kita renungkan sebagai bukti bahwa kita cinta Indonesia. Yang pertama, kita harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita berada. Nah, teman-teman, kita selalu bilang aku cinta Indonesia. Selalu kalau kita ada 17 Agustusan, pasti kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Misalnya memakai dandanan Indonesia untuk Indonesia, memakai baju Indonesia, lalu berlomba-lombaan, lalu kita upacara. Nah, itu adalah bukti kita cinta Indonesia. Tetapi ada yang lebih penting dari semua itu. Terkadang kita bilang, aku cinta Indonesia. Tetapi kalau saja kita lagi jalan, melihat sampah ada di jalan, kita lewat begitu saja, apa kita cinta Indonesia? Satu lagi misalnya, kita lagi di kantin habis istirahat, lagi di kantin beli jajan, lalu sampahnya dibuang sembarangan. Apakah itu bukti kalau kita cinta Indonesia? Bukan, teman-teman. Kalau kita cinta Indonesia, kita harus tetap melakukan hal kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Itu akan membuat kota kita menjadi nyaman, bersih. Yang kedua, bukti kalau kita cinta Indonesia, kita harus berdoa bagi bangsa Indonesia. Kita bersyukur mempunyai orang tua yang cerewet, tapi cerewetnya baik kok. Cerewetnya setiap pagi, Bita itu disuruh untuk berdoa, baca firman. Sampai kalau udah mau berangkat sekolah, pasti ditanyain, udah berdoa belum? Udah baca firman belum? Saya setiap hari mengambil kertas di sini. Misalnya ini bangsa dan negara. Apa saja yang kita doakan? Bita berdoa untuk Pak Jokowi, Bita berdoa untuk Wakil Presiden, Bita berdoa untuk masyarakat. Kita berdoa untuk Indonesia supaya terus maju. Kita berdoa untuk virus corona supaya hilang dari muka bumi ini. Nah, teman-teman, mungkin kita masih kecil. Mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk bangsa Indonesia ini. Tetapi ada dua hal yang tadi kita baca, yaitu membuang sampah pada tempatnya, lalu selalu berdoa untuk bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, kita bisa melakukan hal ini dari sekarang. Ayo, mulai sekarang kita harus membuang sampah pada tempatnya dan kita harus rajin berdoa untuk bangsa Indonesia kita. Demikianlah renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Nah, sebentar lagi kita mau tahu nih siapa yang jadi juara 2 kategori SMP. Penasaran kan? Inilah dia, juara 2 kategori SMP adalah Shalom, selamat berjumpa. Kenalkan, nama saya Gabriel Ezra Elim. Haleluya, Tuhan Yesus luar biasa baik banget. Karena saat ini Tuhan izinkan saya untuk menyampaikan kabar baik buat kita semua. Tema yang akan saya bawakan ada hubungannya dengan baju yang saya pakai. Saudara-saudara, lihat baju yang saya pakai. Ini adalah baju dari NTT atau Nusa Tenggara Timur. Dan masih banyak pakaian adat yang lain. Karena di negeri ini ada banyak suku dan bermacam-macam adat istiadatnya. Saya bersyukur banget karena lahir di Indonesia, sebuah negara yang penuh berkat Tuhan. Mulai dari kekayaan alam yang melimpah, tanah yang subur, keindahan alamnya seperti gunung, pantai, danau, dan lain-lainnya yang terkenal di dunia. Seperti Bali, Danau Toba, Pulau Komodo, dan lain-lainnya. Dan penduduknya hidup rukun.
meskipun terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Dan puji Tuhan, kita dapat beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Apalagi kulinernya, mantap banget guys. Seperti rendang yang dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia. Juga ada soto Madura, bubur Manado, pempek Palembang, cilok. Cilok termasuk gak ya? Pokoknya banyak banget kuliner Nusantara. Enak tenan pokoknya. Itu sebabnya saya mau katakan ACI. Aku cinta Indonesia. Ini adalah tema dari kabar baik yang saya sampaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cinta itu perlu dibuktikan loh. Benar apa benar? Benar dong. Nah, apa buktinya kita sebagai anak Tuhan yang cinta Indonesia? Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di 1 Timotius 2 ayat 1-2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Melalui ayat ini, kita diingatkan untuk berdoa bagi raja-raja dan semua pembesar. Maksudnya adalah pemerintah di negara kita. Siapakah yang dimaksud dengan pemerintah? Mari kita baca Alkitab dalam Roma 13 ayat 1 dan 4a. Ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 4a. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jadi, pemerintah adalah hamba Allah yang dipilih Allah untuk memimpin di negara kita. Mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, bahkan sampai RT RW. Kita berdoa untuk pemerintah kita supaya Tuhan selalu memberi hikmat, memiliki roh yang takut akan Tuhan, bertanggung jawab, dan peduli kepada rakyatnya. Satu hal lagi yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu berdoa bagi negara kita yang saat kita cintai ini. Mari kita lihat ayatnya di dalam Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Maksudnya, di mana Tuhan tetapkan kita tinggal saat ini, yaitu kota dan negara kita berdoa supaya Tuhan melimpahkan berkat, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua yang percaya katakan amin. Tetaplah berdoa bagi pemerintah dan bangsa kita. Aku cinta Indonesia. Engkau cinta Indonesia. Tuhan Yesus pun cinta bangsa Indonesia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Itulah tadi juara 2 kategori SMP. Selamat ya. Dan berikutnya ini juara 2 pengkhotbah cilik Aku Cinta Indonesia untuk kategori SD adalah Shalom, perkenalkan nama saya Sera, umur saya 9 tahun dan saya bergereja di GPA El Shaddai. Hari ini saya ingin membawakan cerita tentang Esther. Tapi sebelum mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan berkati juga kami agar bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Dan berkati firman Tuhan ini agar bisa menjadi pedoman kami ya Tuhan. Kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara-saudara, ayat yang
baru saja kita baca ini adalah perkataan Ester. Karena pada saat itu pamannya Ester yang bernama Mordekai meminta dia untuk menghadap raja. Sebenarnya Ester sudah melanggar undang-undang kerajaan. Karena kalau misalkan tidak dipanggil raja, dia harus dihukum mati. Tetapi karena dia sangat menyayangi bangsanya, akhirnya dia masuk menghadap kepada raja. Dan puji Tuhan, pada saat dia menghadap kepada raja, raja mengulurkan tongkatnya. Berarti raja tidak marah. Tetapi raja bertanya, "Apa yang kau inginkan dariku, Ester? Aku akan membagi setengah kerajaanku untuk dirimu." Lalu Ester menceritakan semua keburukan Haman. Karena pada saat itu Haman ingin membinasakan bangsa Yahudi. Dan pada saat mendengar itu, raja sangat terkejut. Dan akhirnya bangsa Yahudi diselamatkan dan Haman dihukum mati beserta semua keluarga-keluarganya. Saudara-saudara, kita lihat Ester, betapa dia sangat mengasihi bangsanya. Dia mau berdoa, dia mau menangis kepada Tuhan, dan dia mau berpuasa demi bangsanya. Kita pun harus contoh seperti Ester, mau berdoa, mau menangis kepada Tuhan, dan mau berpuasa untuk bangsa kita Indonesia. Supaya bangsa kita diselamatkan, diberikan kemakmuran, dan hebat di mata dunia. Dan terutama memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, kalau bukan kita yang mendoakan bangsa kita, siapa lagi saudara-saudara? Saudara-saudara, apakah Anda bersedia untuk menjadi pendoa? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia agar diberikan kemakmuran, kesejahteraan, dan diselamatkan Tuhan. Dan yang terutama memuliakan nama Tuhan. Berkati juga kami masyarakat Indonesia agar semakin mencintai bangsa kami ya Tuhan. Dan berkati juga Bapak Joko Widodo agar Bapak Joko Widodo diberikan kesehatan dan ditambahkan berkatnya Tuhan. Kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wah adik-adik, akhirnya sampai juga nih di pengumuman juara 1 pengkhotbah cilik Aku Cinta Indonesia. Videonya semua bagus-bagus banget sampai kita para juri tuh bingung untuk nentuin siapa yang jadi juaranya. Kalau tadi kita udah dengar juara 3 dan 2, sekarang waktunya kita tahu siapa ya yang akan jadi juara 1. Ini dia juara 1 kategori SMP. Halo Jesus Army, perkenalkan nama aku Eleora Aurelia Skrita Singerimbun dan kali ini kita akan mempelajari firman Tuhan bersama yang bertemakan Aku Cinta Indonesia. Dan untuk ayat Alkitab yang akan mendasari perenungan kita pada hari ini adalah dari Mazmur 86 ayat 9 sampai 11. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Tuhan kalau hari ini kami masih bisa berkumpul, kami masih bisa bersama-sama untuk dapat mempelajari sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat kebijaksanaan agar kami dapat memahami setiap kehendak Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Oke teman-teman semua, untuk perenungan kita pada hari ini aku beri judul Keberagaman yang Indah. Coba teman-teman lihat di sekeliling teman-teman. Pasti semuanya berbeda kan? Gak akan mungkin ada yang sama. Ada yang warna kulitnya berbeda, ada yang sukunya berbeda, agamanya berbeda, dan masih banyak lagi. Teman-teman tahu artinya sebuah keberagaman? Yap, keberagaman adalah perbedaan. Manusia diciptakan berbeda. Artinya manusia yang satu
akan berbeda dengan manusia yang lainnya. Kenapa sih harus diciptakan berbeda? Supaya setiap manusia memiliki pribadi yang unik. Kamu akan menjadi dirimu sendiri yang berbeda dari orang lain. Coba teman-teman bayangkan, apa jadinya jika di Indonesia ini tidak ada yang namanya keberagaman? Pasti tidak akan ada yang namanya keunikan yang membuat Indonesia ini menjadi lebih indah. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan keberagaman di Indonesia ini. Dalam keberagaman, masing-masing orang akan memiliki keunikan. Unik dengan caranya sendiri, sehingga keberagaman akan menciptakan keindahan. Ada pribadi yang berbeda, ada suku yang berbeda, ada warna kulit yang berbeda, ada agama yang berbeda. Semua perbedaan itu akan menciptakan harmoni yang indah. Pemazmur mengatakan, semua bangsa yang dijadikan oleh Tuhan dipanggil untuk memuliakan namanya melalui bahasa dan cara sikap hidup yang berbeda. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda-pemuda Indonesia yang hidup di tengah-tengah keberagaman? Hal utama yang harus dimiliki orang percaya adalah kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah perintah Allah yang kedua. Dalam kasih akan memunculkan banyak sekali sikap-sikap baik, teladan-teladan yang baik yang Tuhan kehendaki dalam hidup setiap orang percaya. Dan ketika kita mengasihi sesama kita, orang lain akan melihat bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Murid-murid yang bisa membawa teladan yang baik di tengah-tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman yang diciptakan oleh Tuhan bukan untuk menunjukkan bahwa ciptaan yang satu lebih baik daripada ciptaan yang lainnya, tetapi untuk menunjukkan betapa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Pelangi terlihat indah dengan perpaduan warna-warni yang berbeda. Lihatlah di sekelilingmu, betapa beragamnya orang-orang termasuk kamu. Pahamilah bahwa Allah suka dengan keberagaman yang diciptakannya. Maka hargailah setiap perbedaan yang ada, bersyukurlah dengan keunikan yang kamu miliki dan orang lain miliki. Kita sebagai pemuda Indonesia harus bangga dan cinta terhadap negara kita, sebab itulah yang membuat Indonesia menjadi lebih indah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan, dan kami belajar ya Tuhan untuk setiap perbedaan yang kami miliki, untuk setiap keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia sudah Tuhan tetapkan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kiranya Tuhan yang bantu kami untuk bisa menghargai sesama kami, untuk bisa mencintai negara kami yang penuh dengan keberagaman. Bapa, kiranya Tuhan berikan kami hikmat agar kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, selamat ya untuk juara 1 kategori SMP. Dan buat adik-adik yang belum menang kali ini, jangan berkecil hati, terus asah kemampuan kalian dan terus jadi berkat ya buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, di video terakhir ini aku juga akan mengumumkan pemenang juara 1 kategori SD Peng-14 Cilik Aku Cinta Indonesia. Selamat untuk juara 1 dan selamat buat teman-teman semua, adik-adik semua yang luar biasa yang sudah berani untuk memberitakan firman Tuhan. Kalian hebat, kalian luar biasa. Sukses terus kita semua. God bless you. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Sani Kamajaya. Saya akan sharing dengan tema Aku Cinta Indonesia. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cintamu untuk kami. Sebentar lagi kami ingin dengarkan firman-Mu. Tuhan berkati supaya kami dapat melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, tadi kan kita bilang kalau kita cipta Indonesia. Sekarang saya mau bertanya, apa sih cinta itu? Cinta atau kasih artinya kita memberikan diri kita kepada orang lain.
kita mementingkan kebutuhan orang lain dibandingkan kebutuhan diri kita sendiri. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi jika kita mencintai Indonesia, kita harus mencintai Indonesia dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan. Kita juga harus memberikan diri kita untuk Indonesia. Namun, bagaimana cara kita memberikan diri kita untuk Indonesia? Saya akan membacakan sebuah perumpamaan tentang talenta. Apa kalian ingat perumpamaan tentang talenta? Pasti dong. Di perumpamaan tersebut terdapat 3 orang hamba, kan? Apa yang dilakukan hamba pertama yang mendapatkan 5 talenta? Ya, dia mengusahakan dan mendapatkan 5 talenta lagi. Bagaimana dengan hamba kedua yang mendapatkan 2 talenta? Ya, dia mengusahakan dan mendapatkan 2 talenta lagi. Namun, bagaimana dengan hamba ketiga yang hanya mendapatkan 1 talenta saja? Ternyata dia menguburnya dan tidak mengusahakannya. Sehingga tuannya menjadi marah karena dia tidak bertanggung jawab. Nah, jadi dari perumpamaan ini kita diingatkan bahwa kita semua spesial. Tuhan menciptakan kita dengan talenta yang berbeda-beda. Kita harus menjadi seperti hamba yang pertama dan kedua. Artinya kita harus melatih dan memanfaatkan talenta kita untuk kemuliaan Tuhan. Talenta kita semua berbeda-beda. Ada yang hebat dalam bernyanyi, ada yang hebat dalam menari, ada yang hebat dalam pelajaran, dan ada yang hebat dalam bermain musik. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan talenta kita dengan baik supaya kita dapat menciptakan manusia yang berkualitas baik. Dan dengan jadi manusia yang berkualitas, maka kita dapat membuat negara kita menjadi lebih baik ke depannya. Nah, dengan begini artinya kita sudah memberikan diri kita untuk Indonesia. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menemukan dan memanfaatkan talenta kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekian sharing dari saya. Saya akan menutupnya dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menciptakan kami istimewa. Tuhan, tolong bimbing kami, supaya kami dapat menemukan dan memanfaatkan talenta kami, supaya kami dapat menciptakan dunia yang lebih maju. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, terima kasih sudah mendengarkan sharing saya. Semoga Tuhan memberkati kalian semua.